Jadi tahun 90-an itu nggak kayak sekarang sebenarnya. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau mau jujur narkoba tuh mudah didapat ya. Di apotik segala. Kalau zaman saya 90-an kan nggak mudah. Nah, jadi pada saat zaman saya itu kalau dapat narkoba itu satu hal yang kita tuh jadi bangga gitu. Keren ya gitu ya. Di luar alkohol ya. Jadi pemakaian saya itu kan masuknya ke depresan dan kanabinoid. Jadi saya awalnya coba-coba dari mulai ngerokok dulu, terus mulai pil-pilan gitu ya kayak zaman dulu pil BK kayak gitu kan. Terus akhirnya mulai saya SMA nggak sama sekali, tapi setelah SMA itu orang tua saya keras ngedidik saya. Jadi dia bilang, saya nggak mampu lagi ngebiayain kamu harus keluar dari rumah ini. Karena memang saya dulu badungnya minta ampun. Nah jadi akhirnya saya keluar, singkat cerita saya keluar, tapi saya kuliah di Bandung. Kuliah perhotelan selama 1 tahun, dulu ada D1 tuh. Nah di situ tuh saya udah mulai kenal yang namanya minuman, ganja, terus nyoba semua obat-obatan lah. Tapi kuliah tetap jalan, cuman setiap hari itu pasokan ada terus, namanya di kampus kan kita bareng-bareng. Akhirnya tahun 93 saya kerja di salah satu hotel terbesar di Bandung. Di situ makin luar biasa lagi. Nah semua obat-obatan ya termasuk nyobain inek lah segala macam. Tapi zat utama saya itu tadi kanabinoid ya, ganja dan juga minuman. Nah akhirnya tahun 99 saya mulai nyoba heroin tapi jenisnya kodein, dia kapsul. Nah itu selama 1 tahun penuh tuh. Nah dari situ buat saya ada pertama awal saya pakai hal yang paling dalam tanda kutip itu dibanggakan hanya mabuknya. Bangga nih. Tapi dampak dari itu, banyak. Saya kena penyakit ini, pokoknya banyak lah. Singkat cerita, akhirnya di dalam pergaulan saya juga jadi terbatas. Saya gaulnya cuma jadi sama orang-orang yang kayak gitu aja. Keluar dari situ nggak nyaman. Ya mungkin bahasanya disebut introvert itu kali ya. Tapi sebenarnya saya nggak setuju sih kalau anak narkoba dibilang introvert. Enggak, mereka pinter gaul. Dia gaul, iya dia pinter gaul. Tapi nggak semua ya, maksud saya contoh kayak saya keluar dari zona pergaulan itu nggak nyaman, misalkan dengan kayak teman-teman gini ya, itu saya nggak nyaman. Tapi kalau bergaul sama orang yang emang seneng mabuk lagi, saya nyaman gitu. Bahasanya saya bisa curhat lah, tapi sebenarnya itu semu sih, palsu. Intinya tidak ada dalam tanda kutip teman abadi, karena mabuk tuh teman abadi selamanya, best friend forever di dalam mabuk tuh nggak ada ya, BFF tuh nggak ada. Karena begitu kita ada masalah, baik itu ketangkep atau apa, temen kabur semua, lari semua. Nah yang susah siapa? Orang tua ya. Saya belum pernah nggak pernah ketangkep, tapi saya akhirnya jalanin rehab. Sebenarnya saya berhenti itu karena emang udah capek sih ya, karena kan mulai dari 90 sampai 98 tuh udah capek ya. Jadi saya tuh nggak pernah tidur. Kamar kosan saya tuh digedor sama orang, maksudnya ayo mabuk lagi, udah gitulah terus tiap malam. Saya capek, akhirnya saya kolap, pernah beberapa kali masuk rumah sakit ya, di opnam di rumah sakit. Terakhir tuh saya malah pernah di opnam malam takbiran. Waduh sedih banget gitu ya. Orang pada ngumpul sama keluarga, saya cuma di rumah sakit. Saudara saya ya karena tahu saya karena mabuk, jadi nggak ada yang nungguin, nggak ada yang mau nungguin, males kan. Jadi ya udah sendiri. Iya, kebetulan ruangan saya tuh nggak jauh sama, saya nggak usah sebutin rumah sakitnya ya, tapi ini di Jawa Barat. Kamar saya tuh, ruangan saya itu berdekatan dengan kamar mayat, kamar jenazah. Jadi buat saya tuh udah nggak enak lah hari itu. Nah, emang pada saat seperti itu saya sebagai
seorang yang memang punya penyakit kecanduan, itu waktu terpuruk saya, wah begini ya, nggak ada temen yang mau nemenin, keluarga nggak ada, nggak enak lah. Apalagi di masa-masa di mana orang pada ngumpul, pada ini silaturahmi, saya malah di rumah sakit sendiri. Itu salah satu pemicu sih saya mau berhenti. Yang kedua, ya karena memang saya udah berkeluarga. Waktu itu udah berkeluarga. Saya memutuskan ini kalau saya nggak berhenti hari ini, saya akan terus hancur hidup saya. Nah itu sih, dari situ sih awalnya saya berhenti. Saya di rehab itu waktu itu kan tahun 90-an itu rehab tuh masih jarang ya. Tahun 98, 99 tuh masih jarang lah, masih bisa dihitung. Jadi sebenarnya saya di rehab itu ngebantu sih. Ngebantuin seorang kayak saya gini, terus saya bantu, saya sambil pemulihan. Karena dulu program masih belum ada, belum jelas. Kayak sekarang kan ada program terapi komunitas, narkotik anonimus, terus apalagi lah. Semua tuh berbasiskan, biasanya rata-rata berbasiskan agama. Cuman satu yang umum waktu itu belum ada BNN, namanya dulu Pamardi Siwi, punyanya polisi. Nah, sekarang jadi BNN. Nah, itu umum, tapi militer. Militer dalam artian bahwa dia ya kalau salah ya dipukulin, itu keras lah gitu ya, disiplinnya keras. Nah, tempat saya waktu itu berbasiskan agama. Nah, saya dididik tuh di situ. Dasar-dasar agama, orang kalau pakai ini nanti begini. Dan pada saat akhirnya tertanamlah itu di hati saya bahwa iya ya, kalau saya begini terus saya akan lebih parah lagi. Ditambah saya ngelihat teman-teman yang saya berkaca gitu ya, bercermin, ada yang lebih parah. Jadi pada saat itu ada yang pernah, itu tahun 99. Kebetulan rehab saya tuh di atas gunung di Jawa Barat. Jadi orang dibawa pakai ambulan, dibawa ke randa, ditinggalin. Masih hidup, cuman dia stres, ngamuk-ngamuk karena pakai narkoba zaman itu. Jadi ditaruh di depan rehab tuh. Nah, waktu itu karena belum ada metodologi yang cocok, kita borgol, kita taruh di luar tuh sehari semalam. Nah, saya bercermin tuh dari situ. Ini jangan sampai nunggu saya jadi kayak begini nih. Itu keluarga udah dibuang kan, makanya cuma dilempar gitu udah pergi keluarganya. Nah, keluarga udah nggak peduli. Tapi anak itu terakhir saya dengar katanya udah baik lah, udah bagus kerja di salah satu perusahaan. Cuman artinya gini, waktu itu saya melihat dari situ, oh iya ya, ngeri juga ya dampaknya. Saya yakin temen-temen ini yang generasi yang hampir mirip sama saya nih, itu lebih ngeri lagi mungkin ya, sampai bahkan ada satu piran saya waktu itu sampai hancur usaha orang tuanya, itu punya usaha alat berat, itu hancur total. Terus beberapa teman saya yang meninggal karena pemakaian. Memang nggak hari itu, tapi lama kelamaan karena dampak dari pemakaian kena sakit inilah, sakit itulah, meninggal. Itu semua teman dekat saya. Saya harus kasih tahu begini, seorang pecandu itu secara kesehatan itu tidak bisa sembuh, yang ada pulih. Nah, dalam proses pemulihan itu ada jatuh bangun ya, pakai lagi. Saya juga sama, saya sempat jatuh lagi, masuk lagi, gabung lagi di rehab gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan dari mulai tahun 2004 sampai sekarang lah, saya nggak mau keluar dari rehab. Jadi saya terus di rehab. Kebetulan saya pernah jadi fotografer, pernah jadi kerja di tours and travel, tapi saya tetap baliknya ke rehab. Ya, maksudnya balik ke rehab itu saya bukan ngerehabin diri, tapi saya kerja gitu di rehab. Membantu. Iya betul, saya nggak mau, karena komunitas sehat buat saya di sini sampai sekarang, sampai tahun 2012 ini, ya saya tetap di dunia rehab lah gitu. Karena kalau saya keluar dari sini, misalkan saya kerja lagi, ini saya tinggalin, saya kerja biasa lah. Bukan nggak yakin sama diri saya, tapi pemicu itu paling mudah. Apalagi kalau misalkan ada masalah ekonomi dan masalah keluarga, saya nggak di dunia rehab, itu buat saya gampang untuk balik lagi gitu. Nah di sini jadi dari
full 2004 sampai hari ini saya terus di komunitas rehabilitasi. Saya tuh kerjanya tuh bukan kerjaan yang perusahaan ya, kayak fotografer itu kan memang ya sama temen lah ya. Terus tours and travel juga sama, saya bangun tours and travel tuh sama temen. Jadi dia tidak membutuhkan SKCK dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah dari situ kerjaan saya. Tapi teman-teman saya rata-rata itu kesulitan untuk mendapatkan kerjaan. Apalagi sekarang itu SKCK perlu ada surat psikolog dan lain sebagainya kan. Nah, kalau dia mantan seorang pecandu, apalagi dia ex-napi, itu biasanya ada tulisan tuh di SKCK-nya ex-napi. Nah, itu yang kasihan. Itu yang kasihan sih. Iya, memang kalau seorang kita nyebutnya mantan orang dengan penyalahgunaan zat ya, GPZ ya, orang dengan gangguan penyalahgunaan zat. Jadi orang dengan GPZ ini biasanya hampir rata-rata ya, itu memang kerjanya bukan di pekerjaan yang ofisial gitu, yang kantoran yang resmi jarang sih. Misalkan kayak di bank tuh jarang, ada tapi jarang. Biasanya mereka itu bikin usaha bareng sama teman-teman, biasanya. Iya, ya istilahnya startup lah kalau zaman sekarang. Jadi bikin usaha dari usaha multi level marketing lama-lama jadi, apalagi sekarang kan sebenarnya lebih mudah ya dengan adanya bisnis online ya, itu kan sebenarnya bisa memudahkan. Nah, ada lagi teman-teman yang memang punya kemampuan, kayak dia jago masak. Kalau saya kan kebetulan memang latar belakang saya hotel, jadi saya kerjasama dengan hotel-hotel waktu itu, jadi menyediakan fasilitas kendaraan. Nah, kayak gitulah setelah saya lepas dari hotel. Jadi sesuaikan dengan keinginan dan kemampuan kita, dan rata-rata seorang orang dengan gangguan penyalahgunaan zat ini sebenarnya mereka itu orang-orang yang punya rasa kerja dan seninya tuh hebat sih. Saya punya saya nyebutnya klien kan. Klien saya tuh orang-orang yang punya seniman tato, terus ya penyanyi gitu ya, dia emang seneng nyanyi, dia nyanyi di kafe. Kemudian mereka orang hebat ini ya, kayak tembok gini, kalau misalkan dia lagi mantep gitu, bang boleh nggak saya buat ini? Oh iya silakan, dia buat tuh ya kan, lukisan mural ya, wah keren lah. Nah sebenarnya mereka cuman mungkin kalau suruh kerja, biasanya orang tua pengennya anaknya kan kerjanya di tempat yang resmi gitu loh. Nah, mereka tidak memfasilitasi anak-anaknya yang punya latar belakang seperti itu. Dia nggak mau memfasilitasi, oh kamu tuh sebenarnya di dunia seni nih. Nah, akhirnya mereka mentok. Kepaksa lah kerja di bener misalkan, tapi akhirnya dia jadi nggak nyaman di situ. Ya kalau jujur lebih banyak duka sih daripada suka. Dukanya tuh gini. Kalau suka tuh ngelihat si klien kita itu sukses, itu sampai di situ doang sukanya. Tapi kalau dukanya itu saya bilang banyak, kenapa? Pada saat si klien itu berhasil, biasanya kita dilupain. Tapi pada saat mereka jatuh lagi, ini gara-gara si Boni nih, nggak bener nih ngedidiknya gitu. Nah pada saat si klien itu punya masalah, ketangkep lagi polisi. Nah, biasanya polisinya nanya lagi, itu rehabnya mana? Oh dia, pantes. Nah, yang kayak gitu-gitu. Tapi pada saat yang sukses tuh kita dilupain. Hampir rata-rata begitu. Dan pada saat di dalam rehab sendiri, si klien awal masuk itu kan nggak semuanya nurut ya. Ada yang berontak lah. Dan saya kadang-kadang harus 7 hari 7 malam tuh, ya kadang-kadang kalaupun di rumah siap-siap nih, handphone 24 jam, ada kejadian apa dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Nah sebenarnya ya kalau buat saya sendiri konselor adiksi itu lebih berat sih, karena kan kita mengubah manusia kalau beda. Kalau sekolah yang resmi ya mulai SD, SMP, SMA sampai kampus itu kan memang keinginan kita sekolah. Kalau mereka kan 100% nggak ada yang mau direhab, tapi kita merubah mereka dari mereka hancur nggak mau direhab sampai akhirnya mereka jadi orang gitu. Terapi komunitas adalah
salah satu terapi di mana si klien satu dengan klien satu saling membantu untuk memotivasi dia pulih. Gitu loh. Terus terapi komunitas itu lebih holistik. Jadi semua modal pemulihan itu masuk, dari mulai agamanya ada, psikososial ya, konselingnya ada, terapi grupnya ada, terus vokasional bertahan hidupnya ada, bagaimana melatih mereka untuk jadi modal kerja atau usaha, itu kita kasih ya sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Lalu ya disesuaikan juga dengan keuangan mereka juga sih. Ini wah saya mampunya cuma ini ya, oke. Lalu tadi ada terapi grup. Nah dari grup itu kita bisa mendorong sesama mereka untuk bisa saling memotivasi.